pendidikan tuh harus memahami siapa yang dididik dan sampai di mana mereka kompetensi. Bahwa tools ini adalah hanya koridor untuk membantu kita. Bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa bulan ini harus ini, tidak ada. Anak-anak yang kita ajar sekarang kan bukan untuk survive sekarang, tapi nanti pada zamannya, ya kan? Kita menyiapkan anak-anak kita untuk mereka bisa survive pada zaman mereka, nanti mereka berproduktivitas. Forum Guru Indonesia, Pelopor Transformasi Pendidikan. Tadinya saya berpikir hanya PP aja Pak yang datang. Ternyata para koordinator kabupaten dan JP juga ternyata datang. Pun yang tidak hadir saat ini ada Mas Rofik sebagai sekjen, hadir secara online membersamai kita saat ini. Bahkan dengan kondisi sakit juga beliau pasti berkenan untuk men-sharingkan materinya nanti. Izinkan saya mungkin memberikan sedikit gambaran kenapa ada FGI. Dari semalam juga, bahkan dari beberapa bulan kami sudah mempersiapkan ini kurang lebih 2 tahun lebih Pak, untuk mempersiapkan diri. Setelah selesai program, teman-teman ngapain? Jangan-jangan ilmunya tidur Pak, pulang kembali seperti semula. Kita menyadari bahwa pendidikan itu adalah pilar utama dalam membangun bangsa. Bapak Ibu guru punya peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perubahan zaman menuntut guru-guru kita untuk berkembang dan beradaptasi. Butuh wadah untuk para guru untuk berkolaborasi, berbagi dan mengembangkan kompetensi seperti yang selama ini teman-teman sudah jalankan. Nah, sesuai dengan tema hari ini, Restart, Reshape, Recharge, bergerak dari kelas ke ekosistem pendidikan yang tangguh dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maurencia, Ketua Umum Forum Guru Indonesia. Ketemu Nasional Forum Guru Indonesia. Tujuannya tidak lebih dari merangkul kembali teman-teman untuk menguatkan, merawat komunitas Forum Guru Indonesia. Temanya Restart, itu kita mengawali kembali, memulai kembali dari awal. Yang kemarin mungkin sempat tertidur, sempat vakum ya gitu. Jadi mengajak kembali teman-teman, ayo kita bergerak dan menggerakkan lagi kembali. Riset itu kita lebih ke gimana merawat komunitas ini untuk menguatkan teman-teman. Ayo sama-sama bergerak. Yang semangat yang kemarin mungkin sedikit memudar atau mungkin sedikit tenggelam, itu kita bangkitkan lagi kembali. Kita mengajak teman-teman untuk sama-sama membangkitkan semangat dan jiwa yang kemarin rapuh mungkin karena aktivitas lain yang mungkin sedikit berbeda dan bingung mau kemana. Jadi merangkul semua teman-teman dari Forum Guru Indonesia. Pasti ada program yang jadi prioritas. Bahwa PR mayoritasnya ini maka. Menurut Pak Nadiem, PR mayoritasnya ini zamannya setelah COVID kan lagi gebar-gebarnya untuk teknologi, ini kesempatan untuk percepatan. Itu betul. Maka mayoritas bagaimana diajak semua masyarakat Indonesia, khususnya pendidikan, untuk ke arah situ. Namun ternyata ya hasil exercise-nya tidak bisa semua. Bahkan mungkin ini sebagian jadi, mungkin prosentasenya saya belum tahu ya. Orang mungkin di GTK atau Ibu-Ibu lebih tahu. Tapi inilah yang mencuat. Nah, karena ini juga harus diperhatikan, makanya zamannya Pak Profesor Mukti ya itu dibenahi. Tetap bahwa hal baik yang sebelumnya seperti apa dijalankan, terus dibenahi. Nah, itulah yang maksud saya, kita harus arif di situ ya. Harus arif, karena tadi juga saya dapat cerita, mungkin ini masih PR Bapak Ibu juga untuk komunikasi ke sebagian teman-teman yang bergerak. Karena Bu Ketua cerita, masih ada yang sebelumnya masih bertahan dengan stempel bergerak. Tidak salah, nggak apa-apa, itu pilihan, tidak dipaksakan. Tapi juga bagaimana membaur dengan perubahan, itu yang perlu dilakukan. Pelatihan yang diberikan apa aja ya? Salah satunya adalah penguatan. Kenapa FGI hadir di tengah-tengah kita kembali?
visi misinya untuk menyatukan dan merawat komunitas, tidak lebih dari itu pengembangan kompetensi, dan salah satunya adalah TOT, Training of Trainers, dalam konteks apa yang terbaru kekinian saat ini. Teman-teman saling sharing praktik baik, kemudian belajar bersama-sama seperti apa pembelajaran mendalam itu, bagaimana kemudian mengimplementasikan, kemudian menyusun strategi pembelajaran, kemudian teman-teman yang sudah ikut pelatihan kemarin AI juga men-sharingkan selayang pandang mulai dari ACA sampai F. Yang ikut ini semua perwakilan dari 38 provinsi, koordinator kabupaten kota maupun GP dan teman-teman GP dari perwakilan DKI Jakarta. 6C itu yang seperti apa sih? Kita berbicara tentang kreativitasnya, itu dilalui melalui pendekatan mendalam dalam proses belajar, bukan di hasil gitu. Makanya asesmen formatif itu sangat penting. Asesmen formatif sangat penting ketika dalam proses pembelajaran. Deep learning itu apa yang ingin ditumbuhkan selain kreativitas, Bapak Ibu? Karakter, berpikir kritis, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana menjadi berkewarganegara, bagaimana berkolaborasi. Karena itulah yang diharapkan. Harapan terbesar adalah forum ini sebagai wadah, sebagai rumah besar untuk merangkul teman-teman untuk sama-sama belajar, tidak lebih dari itu. Hanya merawat dan menguatkan kembali bahwa kita sama dan akan saling bergandengan tangan untuk melangkah menjadi agent of change, membantu program-program pemerintah, terutama untuk pendidikan Indonesia. Buang dong, buang rambutan. Diambil sama si kancil. Yang lain mohon perhatian. Kelompok 3 mau tampil. Kami tampil beda, harus kreatif. Yang lainnya pakai sticky note, kami tidak. Kita harus tampil beda. Ya. Iya. Pesan dari Badan Bahasa, Bapak Ibu guru, please kalau menerangkan AI jangan pakai fungsi AI. Bukan AI juga. KA, kecerdasan artifisial. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian jika sudah ada TIK dan informatika, tapi lalu muncul barang baru yang bernama coding dan KA. Jawabannya adalah coding dan KA tetap diajarkan, tapi tidak boleh terjadi pengulangan di dalam TIK dan informatika. Nah, Bapak Ibu, untuk modul pertama fase CDEF itu sama, yaitu memahami coding dan KA untuk jenjang Digdasmen. Jadi yang disebut dengan BK itu nanti yang diajarkan adalah logika, abstraksi, dekomposisi, representasi, reasoning, dan algorithmic thinking. Yang algoritmik itu untuk SMA, logika itu bisa di SD, abstraksi itu mengurai, dekomposisi juga mengurai, representasi data itu analisis data. Semua nanti akan ada panduannya Bapak Ibu. Jadi ada link-link dan laman-laman yang bisa dikunjungi untuk kita duluan mengunjunginya daripada murid-murid kita supaya kita menjadi familiar. Jadi jangan khawatir, para penyusun modul ini kalau saya perhatikan, coba analisis ya, ketika dia meminta kita melakukan sesuatu, dia menyediakan contohnya dan lamannya. Nah, kita tinggal ikuti aja, nanti akan kita lakukan secara otodidak. Halo, saya Meldawati dari SMP 1 Negeri Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terus terang yang hari pertama itu pas pembukaan, saya merinding menyanyikan lagu Indonesia Raya. Belum pernah rasanya dalam sejarah hidup saya menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak. Untuk kalimat baris pertama dan baris kedua saya sudah diam karena terharu, nggak tahu, mungkin vibe dari teman-teman dari seluruh Indonesia merasakan kita benar tidak tercas lagi setelah pendidikan, lalu sibuk dengan kegiatan dan aktivitas di sekolah, lalu kadang-kadang kita lupa saya ini sebenarnya siapa dan mau kemana. Itu yang pertama. Nah, setelah
ada kan sekarang lagi digembor-gemborkan deep learning. Kita tahu deep learning itu ya pembelajaran yang mendalam, tapi yang seperti apa? Kemarin itu tentang deep learning sudah lebih lumayan cerah. Nah, apalagi telah dicerahkan dengan coding. Kita kan taunya AI dengan coding, tapi sebaiknya dalam pemikiran saya berarti yang akan mengajarkan itu adalah guru informatika atau minimal guru matematika. Nah, bagi guru yang selain itu berarti tidak bisa mengajarkan. Kebayangkan Bapak Ibu berarti seberapa banyak jam pembelajaran yang harus diampu oleh guru informatika. Tapi ternyata tidak, harusnya pemikiran komputasional yang harus dikedepankan. Nah, mungkin ini sudah memberikan sedikit pencerahan. Nah, mungkin setelah itu kita bisa explore maksudnya dari coding dan pembelajaran AI itu seperti apa.